Oh, berarti udah sampai presentasi belum? Belum, Bu. Oh, ya udah. Belum, Bu, tapi. Berarti ntar kita coba lagi ya. Mudah-mudahan dengan pengulangan materinya lebih dipahami kayak gitu ya. Gitu. Kita mengambil positifnya aja gitu. Di sini saya chat ada yang oh iya, ngapa silakan di-record buat laporan ya? Iya. Ini saya ada chat sekalian yang ngomongin tentang buku, nanti saya share paling ke kalian setelah ini. Oke, katanya kalau bisa tolong hostnya di-able nggak sayangnya untuk screen share? Untuk share screen bisa semuanya, Ibu? Boleh dicek? Ini tulisannya host disable participant screen sharing. Oke, sebentar ya, Bu. Kebetulan Zoom-nya baru juga ini kita, jadi Baru. settingannya belum kayak yang biasanya. Oh, nggak apa. Kalau misalnya nanti agak ini, saya share juga bisa udah ya. Oke. Baru dapat yang unlimited ya. Sebelumnya 40 menit mati gitu kan. Saya juga ngajar tutor, jadi kayak gitu. Kadang-kadang kalau tiba-tiba mati di tengah agak gimana gitu. Share screen-nya sudah terlihat? Suara saya jelas? Udah, Bu, jelas. Sudah, Bu. So, kadang-kadang saya lupa ngegedein volume suara gitu. Oke, kita perkenalan dulu lah ya, biar santai dulu. Karena materinya kita mulainya minggu depan gitu. Jadi hari ini mau share-share informasi dulu bagaimana perkuliahannya dan juga kayak buku. Mungkin kalian udah ada yang beli buku juga ya berarti ya? Udah beli buku belum? Sudah, Udah Bu. ya? Ya berarti bagian pembelian buku dan informasi buku saya skipin nanti ya. Nggak usah di-share lagi gitu. Karena ini saya baru dapat info dari bagi mahasiswa gitu. Oke, kita kenalan dulu di sini. Pertama, untuk mata kuliahnya Landasan Pendidikan DK 300. Jangan lupa di kelas Tekpen itu ada 2 kelas, kelas A dan kelas B. Pastikan kalian mengontrak kelas yang sama dengan yang kalian hadiri. Gitu ya. Jadi jangan sampai kontraknya di A, datangnya di B. Kontraknya di B, datangnya di A gitu. Karena dua-duanya sama Pak Babang. Gitu. Jadi ini kelas yang kadang-kadang sering salah kontrak adalah ketika dosennya sama di prodi yang sama tapi kelasnya beda gitu. Jadi harus dipastikan lagi benar kontraknya sama dengan yang kelas yang kalian hadiri. Sekarang ini 2B ya. Benar kan ya? 2B ya? Betul, Bu. Oke, takutnya saya salah lagi 2A, soalnya 2A 840. Apa aja sih agendanya hari ini? Perkenalan gitu ya, terus persyaratan perkuliahannya, terus lesson plan-nya selama 1 semester ini apa, beserta dengan insya Allah jadwalnya tidak berubah gitu ya, kalau kita tidak terbentur dengan seperti libur, kalau libur yang dadakan gitu, atau ada seminar atau kalian izin yang kelas biasanya ada kegiatan, itu nanti kita obrolkan ketika ada kegiatannya, tapi ini sementara lesson plan yang ditulis adalah yang sudah disesuaikan dengan tanggal akademiknya. Dan sudah dikurangi juga dengan libur. Libur yang ada itu kebetulan kalian cuma terkena libur Idul Fitri. Yang lainnya nggak ada. Sebenarnya Idul Fitri juga tidak pas di hari kalian, tapi itu lebaran ketiga. Jadi biasanya kan masih pada nanti sih Bu, masih suasana lebaran gitu ya. Jadi jaga-jaga itu udah saya liburkan terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada referensinya yang mungkin akan saya skip karena kalian udah pada beli bukunya. Gitu. Kalau di kelas nanti kalau misalnya mau ada yang pertanyaan itu kalian bisa tolong ditanya aja langsung raise hand di tengah, nggak usah nunggu sampai saya selesai ya. Oke. Perkenalan dulu, nama saya Rianita Puspitasari. Nomornya handphone ada di situ, email juga ada di situ. Gitu. Saya S1 PGSD UPI sama dengan kalian berarti alumni VIP gitu ya, tahun 2009 sampai 2013. S2-nya UPI lagi gitu ya. Dari tahun 2015 sampai 2018 ngajarnya di mana Bu? Di UPI lagi gitu ya. Jadi kalau tanya Ibu gimana sama UPI agak bosen, gimana ya gitu ya, agak diomongin juga gitu, bosen nggak bosen gitu kan. Enaknya karena udah kenal dosen-dosennya gitu ya. Terus lingkungannya udah tahu ini gedung ini ke sini, walaupun sekarang gedungnya banyak banget yang baru di UPI. Kalau tanya Bu, enak nggak sih kalau dari S1, S2, mungkin kalian mau lanjut nih dari S1 langsung ke S2 di UPI lagi gitu kan ya. Enaknya adalah ketika kalian interaksi sama dosen nggak perlu perkenalan dari awal. Bayangkan saya misalnya nih sama Pak Babang, saya kenal Pak Babang tuh pertama kali semester 5 S1, terus berarti 2 tahun ya kenal di S1, terus di S2 2 tahun lagi sama Pak Babang, beliau selain Kaprodi, Ketua Departemen, beliau juga PA-nya saya.
gitu ya. Jadi tidak berkenalan ulang lagi. Oh, Bapak ini gimana gitu kan. Jadi udah enak ketika ngobrolnya juga. Itu positifnya. Negatifnya adalah ketika kita mau interaksi sama orang lain pasti ada dia ini beda nggak ya tipenya? Apalagi yang benar-benar baru. Karena kita udah terbiasa dengan yang ada. Jadi kalau kalian misalnya mau ngechat, itu bisa di chat aja ke saya. Kalau misalnya dia mau tanyakan, bisa ke email atau bisa ke IG juga ya, silahkan. Kalau misalnya ada yang nggak enak mau nulis di WA atau ada gangguan dengan WA-nya, di Instagram juga ada, namanya sama. Gitu. Nanti kalau misalnya dia mau ditanya ID-nya, ntar saya chat juga di bawah. Gitu ya. Itu untuk perkenalannya. Sampai perkenalan ada yang mau tanya-tanya dulu nggak? Ini relax aja ya, santai, jangan tegang-tegang amat gitu kuliahnya. Ntar udah COVID-19 kita banyak pikiran gitu kan, dia ditambah kuliah lagi gitu. Jadi di bawah santai aja kuliahnya. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Resen? Oke. Ada yang mau S2 nggak di sini? Udah ada kepikiran nggak S2? Oh, udah ada. Lanjut. Oke, berarti ntar kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya, yaitu adalah persyaratan perkuliahan. Baru mulai langsung to the point aja ya saya Maya. Jadi nggak usah di belakang-belakang gitu. Kehadiran seperti biasa semua mata kuliah 80%. Keterlambatan 15 menit, walaupun online ya. Kalau misalnya lewat bisa di-chat ke saya, nggak apa-apa. Bu, ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Dan tolong chat konfirmasi itu adalah sebelum sampai saat perkuliahan berlangsung. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang komen, Bu, maaf saya nggak bisa hadir, tapi udah jam 5 sore gitu. Jadi itu udah sesi keberapa gitu, udah kelasnya udah ganti sayanya gitu kan, ya ini kelas yang mana gitu. Dan kadang-kadang ngechat nggak pakai keterangan, jadi jangan lupa ketika chat juga kasih tahu namanya ya, nama dan kelasnya, terus baru infonya apa. Jadi kadang-kadang, Ibu saya mau izin tidak masuk, kadang-kadang mahasiswa tuh namanya ada yang sama di kelas lain gitu kan. Ini kelas yang mana gitu, jadi tolong juga jelas untuk chatnya. Terus tugasnya tolong tepat waktu, nanti tugasnya apa aja. Sebenarnya kalau semester lalu tuh kalian udah ada bukunya, berarti udah ada LKM juga kan ya? Udah dibaca belum bukunya? Udah? Oh belum. Ya udah nggak apa-apa, nanti baru nyampe tiba-tiba di cancel Bu gitu ya. Jadi masih kosong bukunya. Nggak apa-apa, bentar sambil dicek aja. Terus selanjutnya adalah ini perkuliahan kita untuk 1 semester gitu ya. Jadi ada 16 pertemuan sama semua perkuliahan, dan pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Pertemuan ke-16 itu adalah UAS. UTS-nya itu esai, itu berarti dari dosennya, dari saya dan Pak Babang langsung yang akan di-share ke kalian. Berarti pengerjaannya juga dikirimnya dokumennya. Kayak gitu. Tapi kalau UAS sama dengan, mungkin kalian ada mata kuliah beberapa yang udah CBT juga ya, kemarin kan? Nah, itu juga kalau untuk landasan pendidikan kita pakai CBT juga. Jadi kan udah tahu prosesnya gimana. Dan tolong untuk ketika nanti UAS, walaupun akan saya ingatkan lagi di akhir, ketika ada kendala jaringan, kendala kalian tiba-tiba, kadang ada yang udah nyampe nomor berapa tiba-tiba ke close. Gitu ya. Pokoknya ada trouble apapun yang berkaitan dengan teknis ketika pengerjaan, bukan nggak bisa ngerjainnya ya. Bu, saya nggak bisa nomor ini, apa jawabannya, bukan itu. Tapi terkait dengan termasuk ketika sinyal gangguan di tempat kalian dari 1 hari sebelumnya, atau kalian nggak yakin bahwa sinyalnya akan mendukung. Tolong konfirmasi ke saya, Bu, sinyal saya kayaknya nggak mendukung deh Bu untuk ujian. Itu kayak gimana solusinya? Biasanya saya suruh dulu, tapi ntar saya kasih tugas tambahan, jaga-jaga kalau misalnya terputus ketika mengerjakan. Gitu ya. Jadi intinya adalah yang paling penting ketika kita perkuliahan komunikasinya. Kalau ada masalah, ada apapun, itu tolong diinfokan ke saya. Saya nggak tahu kalian punya ada masalah apapun ketika kalian nggak konfirmasi ke saya gitu. Termasuk ketika ada yang nggak mau kuliah lagi bete gitu ya, itu silakan, karena kalian 80% itu berarti bisa nggak masuk 2 kali pertemuan, dan saya tidak menentukan kalian misalnya, oh izin tuh harus izin atau sakit biasa, enggak. Mau kalian lagi bete, lagi nggak mau kuliah, lagi nggak mood gitu ya, itu terserah kalian. Yang penting ada 2 jatah kalian. Karena kadang-kadang ada waktu kalian butuh break juga kan, itu silahkan. Selama kalian tetap nanya tugasnya apa, jangan sampai terlambat. Kayak gitu ya. Jadi fleksibel ketika oke, saya masih ada waktu. Tapi jangan responsi ya, usahakan. Ketika responsi, karena saya akan nge-review bab-bab yang udah dibahas. Gitu. Jadi usahakan ketika responsi itu hadir, biar persiapan juga kalian untuk UTS dan UAS. Gitu.
Oke, pertemuan pertama yaitu hari ini orientasi perkuliahan seperti biasa silabus yang kita bahas sekarang, referensi utamanya apa, terus ada tugas dan penilaiannya seperti apa gitu kan ya. Terus berikutnya adalah minggu depan kita masuk ke landasan pendidikan, materinya ada 3 yaitu pengertian, jenis-jenis dan fungsi. Gitu. Nah, di sini belum ada presentasi ya. Presentasi itu akan mulainya nanti di pertemuan keempat. Karena saya antisipasi tadinya takutnya kalian belum beli buku gitu kan ya, walaupun udah nggak apa-apa deh ya, persiapan mental juga untuk presentasi nggak apa-apa. Gitu. Selanjutnya di sini ada tugas kalau kalian lihat resume bab 1. Resume bab 1 itu gimana? Nanti ada di bagian bawah keterangannya ketika pembuatan resume ya. Jadi tugas itu saya ada mingguan, itu ada resume bab. Bu, kenapa harus ada resume bab? Karena ketika saya anjurkan tolong dibaca ya bukunya, iya Bu, gitu kan ya. Gitu ditanya minggu depannya, udah dibaca bukunya? Belum, gitu kan. Jadi secara tidak langsung saya memaksakan untuk dibaca gitu. Jadi tolong dibuat resumenya nanti. Dengan bahasa kalian sendiri aja sederhana gitu. Selanjutnya adalah pertemuan ketiga, itu tanggal 16, manusia dan pendidikan, ada hakikat manusia, prinsip antropologis keharusan pendidikan, prinsip kemungkinan pendidikan, dan juga pendidikan sebagai humanisasi. Jangan khawatir, ini nanti PPT-nya saya share ya ke kalian gitu. Jadi PPT apapun yang saya presentasikan di kelas itu akan saya share ke kalian. Jadi kalian bisa fokus kepada presentasinya yang ketika saya menyampaikan, dan kalau ada yang penting yang nggak ada di situ bisa kalian catat. Gitu. Jadi nggak perlu nanti kalian ribet ketinggalan saya ngomong apa gitu. Terus pertemuan selanjutnya yang keempat yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan ada ruang lingkupnya seperti apa, terus ada pengertian berdasarkan pendekatan ilmiahnya. Bedanya kalau ruang lingkup itu kan ngomong ketika pendidikan, dia mah tidak berpendidikan gitu ya. Padahal biasanya mengacunya kepada pendidikan formal berarti kan sekolah gitu. Padahal kalau kita melihat nanti ada pendidikan itu ada yang dari maha luas, berarti itu semua hal yang positif, konstruktif pendidikan. Ada juga yang pendidikan luas terbatas kayak kursus, terus misalnya kalian diskusi, musyawarah atau seminar itu juga masuknya ke pendidikan. Jadi nanti kita ngebahas tentang bagaimana ruang lingkupnya. Selanjutnya ada pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah nih. Jadi kayak dari psikologi itu memandangnya seperti apa, terus dari misalnya ekonomi itu bagaimana. Jadi kalau ada yang pernah ngomong, dia mah mikirnya uang mulu gitu ya, berarti dari sistem ekonomi nih. Contohnya adalah berapa modal yang saya tanamkan dalam suatu pendidikan, hasilnya sesuai nggak nih ya, kayak investasi gitu kan. Berarti dia melihat pendidikan dari segi ekonomi. Salah nggak? Enggak sih. Itu berarti dari perspektifnya adalah perspektif ekonomi, pendekatan ilmiahnya. Ada juga yang, saya mah pendidikan biar kepribadian saya meningkat menjadi lebih baik, terus perkembangannya baik segala macam. Berarti dari sisi psikologi, gitu kan. Nah itu jadi ada beberapa pendekatan ilmiah untuk melihat suatu pendidikan gitu. Terus pendidikan berdasarkan sistem, karena balik lagi di Indonesia itu sistem pendidikan nasional gitu ya. Berarti kita akan membahas juga pendekatan sebagai sistem itu yang seperti apa gitu. Terus pertemuan selanjutnya tanggal 2 Maret itu pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, ini juga yang sering pembahasannya, ada guru yang katanya, Bu, gurunya atau dosennya terstruktur banget tuh ngajarnya. Benar-benar kayak semua yang ditulis harus sesuai dan lain sebagainya. Terus pokoknya tapi nyambung gitu loh, tapi teknis. Nah, itu berarti dia pendekatan sebagai ilmunya kuat banget. Tapi ada juga yang pendekatannya sebagai seni, kayak misalnya lebih kayak have fun, seneng-seneng dan cerita itu. Terus setiap pertemuannya itu ada hal-hal baru, itu lebih kepada pendidikan sebagai seni gitu. Jadi kalian pasti udah pernah ngerasain sih ya yang mana pendidikannya sebagai ilmu yang benar-benar teoritis, teknis, sama pendidikan yang sebagai seni yang lebih biasanya kayak kreatif, terus juga ada improvisasinya dan lain sebagainya, itu berkaitan hal seperti itu gitu. Terus kita juga akan membahas landasan filosofis pendidikan, yaitu membahas terkait dengan filsafat. Ini biasanya waduh filsafat udah kayak gitu duluan ya gitu pemikirannya. Jadi filsafat itu menyenangkan ketika kita mempelajarinya itu tidak dibawa stres. Paham maksudnya ya? Jadi kadang-kadang ada yang mempelajari filsafat itu fokus kepada ngapalin nama tokohnya gitu. Atau ngapalin semua ucapan tokohnya. Jangankan kalian, si penulis bukunya aja belum tentu loh hafal isi bukunya, gitu kan? Apalagi kita yang mau menghafal isinya gitu. Jadi yang penting adalah dipahaminya.
Kalau ini ada masukan buat kalian, Bu, sebelum materi itu saya mau baca-baca nih yang berkaitan dengan filsafat, tapi yang ringan. Baca novel, ada judul novelnya, tahu nggak? Dunia Sophie. Ada yang tahu nggak? Itu jangan salah novel biasa ya, itu yang nulis adalah profesor filsafat loh itu, yang nulis gitu. Tapi dia nulisnya novel dengan tokoh anaknya itu umur 4 materi ini, pengen yang ringan gitu ya, yang nggak ngejelimet tiba-tiba ngomongin Aristoteles kayak gitu kan. Nah itu bacanya ke situ gitu, untuk ke dunia Shopee. Bentar ya, saya minum dulu. Ini suara saya agak hilang nih kayak habis konser. Oke, kita next. Setelah kelandasan filosofis pendidikan, itu ada responsi perkuliahan. Itu yang saya bilang jangan, kalau bisa ya, usahakan hadir pada responsi perkuliahan. Karena saya akan membahas materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Gitu. Jadi sebelum UTS itu akan ada responsi untuk memantapkan kalian ketika UTS. Gitu. Dan tugasnya sama ya, kayak ada resume kayak gitu, kecuali untuk diresponsi yaitu LKM. LKM itu adalah di dalam buku kalian yang udah kalian beli, di akhir setiap bab itu ada 10 soal. 10 soal di situ itu tolong diisi, ditulis aja nggak apa-apa, nanti di-scan. Kalau yang nggak punya buku, tolong diketik ulang berarti yang bagian LKM-nya. Dengan format yang sama ya, berarti menggunakan tabel. Atau mau copy dulu dari temennya sebelum temennya nulis itu silahkan. Gitu. Jadi antisipasi aja biar misalnya kalau Bu saya nggak punya buku nanti kayak gimana nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak punya, tidak diwajibkan beli walaupun kalian mungkin udah punya semua ya. Saya tidak pernah mewajibkan beli, yang penting ada. Jadi mau itu minjem atau gimana caranya, yang penting ada. Atau dikasih gitu sama cuttingnya, saya tidak menggunakan lagi, terus kalian fotokopi LKM-nya tuh silakan. Gitu. Jadi atau diketik ulang gitu kan, kalau misalnya aduh Bu nanti di copy kena hak cipta lagi, ya udah diketik ulang gitu kan ya, soal dan beserta jawabannya, atau ditulis juga itu bisa. Untuk LKM bab 1 sampai bab 5 dikumpulkannya adalah pada responsi perkuliahan, yaitu pada pertemuan ke-7, kalau tidak berubah berarti 16 Maret. Gitu. Itu untuk kegiatannya. Terus UTS ya, UTS itu akan saya kasih ke kalian soalnya, dan kalian kumpulkan 1 minggu setelahnya. Nanti akan saya kasih ada datanya. Jadi, Bu, soalnya apakah misalnya ada jawaban semua? Ada, cuman saya selalu biasanya mengaitkan dengan pengalaman pribadi kalian gitu. Jadi kalau tanya Bu boleh contekan sama teman silakan, tapi pengalaman kalian tidak mungkin sama gitu kan ya. Kalau mau diskusi itu nggak apa-apa gitu. Jadi daripada saya larang nggak boleh contekan, ternyata contekan itu dosanya dua pihak gitu kan, lebih baik ya udah saya kasih yang berdasarkan pengalaman, silakan diskusi, nggak apa-apa kok diskusi gitu. Asal bukan persis sama jawabannya dengan teman gitu. Jadi tidak dilarang untuk berdiskusi ya, silakan aja, yang penting bukannya benar-benar copy paste. Pakai bahasa kalian sendiri itu nggak apa-apa, kan bahasa tiap orang beda-beda. Yang selanjutnya adalah landasan psikologis pendidikan, itu akan saya bagi 2 bab. Walaupun sebenarnya di RPS kampus itu akan saya bagi 2 kelompok, walaupun di RPS itu 1 kelompok, tapi kalau kalian lihat di bab 6 itu banyak banget materinya. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau kita paksakan 1 bab 1 pertemuan untuk materi itu, yang ada malah buru-buru. Jadi malah tidak dipahami dengan baik gitu. Jadi akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Oke, jadi di sini ada pembagiannya juga. Yang pertama itu berkaitan dengan definisinya landasan psikologis itu apa, terus situasi pergaulan pendidikan yang seperti apa, terus beberapa dimensi pendidikan dan tugas pokok perkembangan. Nah, selanjutnya adalah kalau yang di kedua, yaitu pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak, terus beberapa teori belajar dan juga jenis-jenis upaya pendidikan. Nah, kalau di sini kalian lihat itu ada strip ya, kalau untuk tugasnya. Kenapa? Karena tugasnya itu disatukan kepada pertemuan sebelumnya. Ada resume bab 6 kan, 1 bab, berarti yang selanjutnya itu nggak ada. Kenapa? Karena udah diselesaikan kan. Ini kan materinya masih 1 bab yang sama. Gitu. Terus selanjutnya ada landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Kalau tadi ngomong psikologis, ini ngomongin tentang sosial dan budaya, gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan hal-hal kebudayaan, sosial, nilai-nilainya bagaimana dalam pendidikan itu akan kita bahas di bab ini, gitu. Dan resumenya tetap ada, maaf. Selanjutnya adalah landasan historis pendidikan. Ini juga saya bagi 2 kelompok, karena kalau kalian lihat juga bukunya banyak banget materinya untuk landasan historis. Jadi saya bagi adalah yang pertama dari
Hindu, Buddha, Islam, dan pendudukan asing, yaitu kayak ada VOC, terus ada dari pendudukan Belanda, terus ada Jepang, kayak gitu ya. Itu di materi yang pertemuan pertama. Yang pertemuan keduanya itu setelah kemerdekaan. Berarti ada Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945, 1955, 9, dan selanjutnya. Dan di buku itu tidak ada yang sampai sekarang ya. Jadi walaupun historis, itu tidak ada yang misalnya zamannya ketika presiden-presiden yang sebelum Jokowi seperti SBY gitu, itu tidak dimasukkan di sini gitu. Jadi masih sampai ke demokrasi, sampai orde baru gitu kalau nggak salah. Ya benar, sampai orde baru gitu. Jadi masih sampai situ, dan selanjutnya berarti belum ada di sini. Kalau mau ntar paling kita diskusikan di luar dari buku yang di luar dari topik ini gitu ya, di luar dari yang ada di buku. Terus yang terakhir adalah landasan yuridis pendidikan, itu berkaitan dengan hukum, undang-undang, kebijakan, dan lagi-lagi itu hanya sampai gerakan literasi nasional. Jadi untuk Merdeka Belajar belum ada. Tapi kalau mau nanti didiskusikan itu silakan, tapi bukan dipresentasikan. Jadi biar kita pahamnya sama, nanti itu akan ada ketentuannya, itu di akhir, ntar saya jelaskan lagi ya. Biar runtut aja. Terus pertemuan yang ke-15 yaitu responsi lagi, berarti bab 6 sampai bab 9, dan itu PPT itu di akhir dikumpulkannya. Kenapa di akhir? Mungkin ada penambahan dari kalian, dan kalian harus memasukkan juga soal-soal dari temennya. Kayak pertanyaan dari temennya apa dimasukkan, jawabannya nggak usah. Pertanyaannya aja. Tapi walaupun PPT itu di akhir dikumpulkannya, gitu ya, tolong udah disiapkan untuk semuanya dari awal. Jadi jangan ada ketika lagi presentasi minggu depan, Bu belum buat PPT-nya gitu ya. Jadi tolong PPT-nya di awal. Dan ini juga sebagai usaha gitu ya, kadang-kadang ada yang ngomong, Bu, saya mah PPT-nya jelek karena saya di awal, yang presentasi di akhir mah enak karena dia punya kesempatan lebih lama untuk ngeditnya gitu kan ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, semuanya kumpulin ke saya. Ya gitu. Jadi mau yang awal, mau yang akhir itu semuanya dikumpulkannya waktunya bersamaan. Dan termasuk LKM juga bab 6 sampai bab 9. UAS tidak ada tanggalnya karena saya nggak tahu ketetapan dari kampus itu tanggal berapa. Gitu ya. Karena seperti biasa UAS CBT itu jadwalnya dari universitas. Gitu. Terus yang pertama, tugasnya adalah resume. Kalau di situ kalian lihat ya, resume itu 1 sampai 2 halaman. 1 halaman cukup, Bu. Kalau 1 halaman cukup silahkan. Terus kertasnya A4, PDF, Bu, marginnya berapa terserah. Potret atau landscape terserah. Gitu kan ya. Terus misalnya formatnya apakah kayak harus tulisan paragraf full ataukah saya boleh pakai peta konsep, gitu silahkan, terserah kalian formatnya gimana. Yang penting 1 sampai 2 halaman, tidak boleh lebih. Gitu. Tapi 1 halaman juga bukan oke, kata Ibu boleh 1 halaman 1 paragraf aja lah selesai gitu kan ya. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi semakin baik resume kalian, itu semakin bagus juga nilainya. Karena akan saya baca, bisa tanya cutting kalian yang tahun sebelumnya itu pernah sama saya juga, itu saya baca satu persatu kok gitu. Jadi jangan khawatir ketika udah diusahakan ditulis itu dia dibaca gitu. Jadi akan dibaca satu persatu, dan biasanya saya komen juga sih kalau misalnya ini copy paste dari temannya ya kayak gitu kan. Atau ini kenapa beda antara bab yang disuruh sama yang dikumpulkan, itu biasanya saya komen. Dan yang terlambat atau yang misalnya tidak mengumpulkan juga biasanya akan saya sebutkan gitu. Sebutkannya biasanya nggak ke forum sih, kadang-kadang di chat ke PJ gitu kan. Ini tolong sih ini belum ada kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu, ada yang nyoba-nyoba juga sampai akhir nggak ngumpul gitu kan ya. Jadi diusahakan benar-benar tugas itu dikumpulkan dengan baik gitu. Terus apa aja yang harus ditulis, nama, NIM, judul, sama referensi. Referensi utamanya itu adalah dari buku. Jadi saya nggak minta kalian buat resume dari sumber lainnya. Contohnya dari internet dan sebagainya. Kenapa, Bu? Kok saya nggak boleh baca? Ya kalau kalian mau pemahaman kalian silahkan. Tapi untuk di resume adalah tulis aja yang ada di buku. Hasil resumenya. Jadi yang kalian bab hanya dari buku. Termasuk ketika nanti kalian presentasi. PPT yang disajikan itu yang dari buku. Penjelasannya boleh kalian tambahkan dari yang lain, tapi PPT-nya dari buku. Kenapa? Biar ketika yang menjelaskan dan juga yang mengikuti perkuliahannya juga teman-teman yang mendengarkan itu nggak bingung ini dari mana. Yang ada ketika benar-benar kaliannya terlalu melebar dan kita sama-sama nggak tahu materinya bagaimana, itu yang ada pada sibuk browsing nanti. Bukannya nggak dengerin penjelasan. Searching ini dapat dari mana ya gitu kan ya. Tapi kalau mau penjelasannya ditambahkan dengan kalian pemahaman dari sumber lain itu silahkan.
Contohnya nih nanti ada tentang pengertian pendidikan. Kalian ngejelasin yang udah dari buku. Terus kalian tambahkan, itu yang PPT-nya aja ya. Terus kalian tambahkan, tapi saya juga pernah baca loh di materi ini, di sini, itu sebenarnya makna dari kalimat ini adalah seperti ini. Nah, itu untuk memperkaya penjelasan kalian silahkan. Tapi bukan untuk ditampilkan pada PowerPoint. Biar temennya ngerti kalian ini lagi ngebahas yang mana nih. Kalau kaliannya melebar kemana-mana, nanti bingung dia mau yang kayak mana kan ya udah. Lagi materinya baru yang mungkin kalian ketika waktu SMA nggak belajar gitu materinya. Gitu kan. Jadi ini merupakan suatu hal yang baru juga. Waktu saya ketika belajar pertama kali juga seperti kalian gitu ya, landasan pendidikan, saya juga dulu belajar itu di semester 1, tapi kalau saya waktu itu kebagiannya, gitu juga gitu, halnya banyak yang baru kan, kayak dari psikologi, terus kebijakan-kebijakan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita beranjaknya dari titiknya itu secara nggak langsung sama gitu ya, walaupun tidak akan persis sama gitu. Jadi kita akan diskusinya jalannya lebih aktif gitu. Harapannya seperti itu. Untuk harapan dari saya yang seperti itu. Jadi untuk resume seperti itu ya. Dan PPT juga ya gitu. Jadi kalau misalnya Bu, resumenya boleh nggak saya mau warna-warni? Kadang-kadang ada tuh yang dibedain warnanya ya. Kalau buat catatan itu silakan juga nggak apa-apa. Tapi ingat ya, warna kuning itu tidak diperbolehkan. Warna putih untuk tulisan tidak diperbolehkan. Dan warna-warna lainnya kayak abu-abu gitu ya. Terus warnanya pokoknya yang tidak akan terlihat oleh saya itu tidak boleh. Untuk fontnya. Terus fontnya kecil boleh Bu, boleh kalau misal kayak 11, 12, tapi nggak juga font 8 gitu ya. Itu kalian mau ngerjain tugas apa mau ngerjain saya gitu kan sebenarnya gitu. Jadi tolong diperhatikan juga tulisannya yang penting terbaca dan juga jangan pakai kayak handwriting gitu kan tahu. Font itu kan ya ada yang aneh handwriting apalagi simbol gitu. Tolong dihindari karena saya nggak ngerti gitu. Apalagi udah di PDF nggak bisa saya ubah gitu kan. Makanya ingat dikerjakan resumenya bukan ngerjain saya gitu ya. Kalau untuk di sininya gitu. Biar kalian juga untuk lebih paham juga lebih lanjut ketika mengerjakan resume dipaksakan membaca bukunya. Terus bisa lebih mudah juga ketika nanti ngerjain LKM. Karena kan biasanya jawabannya udah ada semua tuh, tinggal mindah-mindahin gitu untuk LKM-nya. Dan LKM dicicil ya. Jangan nanti sehari sebelum dikumpulkan baru pada SKS lagi gitu. Ya, jadi sebenarnya 10 soalnya tuh sedikit dan perhatikan ketika kalian mengerjakan LKM, ya, kalau disuruhnya cuma sebutkan aja nggak perlu dijelaskan. Dan kalau disuruhnya dijelaskan baru dijelaskan, jangan hanya disebutkan. Jadi kadang-kadang ada yang disuruh dijelaskan, jawabannya cuma nyebutin, disuruh nyebutin, jawabannya dijelasin panjang-panjang gitu kan ya. Jadi diperhatikan karena jawabannya itu nggak ada yang panjang kok di situ. Kalau nggak cukup bisa kalian tambah dengan kertas lainnya. Walaupun sebenarnya cukup sih kalau saya bilang kecuali tulisannya besar ya. Gitu bisa ditambah. Kalau misalnya Bu boleh nggak saya nggak nulis di LKM karena nggak muat nulisnya di kertas itu silahkan nggak apa-apa. Karena nanti dikumpulkan ke sayanya itu bentuknya adalah hasil scan-nya. Kalau Bu saya nggak punya scanner ya pakai handphone nggak apa-apa gitu kan ya. Itu dipersilakan yang penting tadi kumpulkan di PDF-nya aja. Gitu. Untuk tugas resume udah, PPT udah, gitu kan ya. Terus LKM udah dibahas. Untuk presentasi sistematikanya gimana? Yang namanya presentasi itu 30 menit cukup nggak? Saya nanya dulu ke kalian, kurang lebih. Atau gini deh, minggu ini kan akan saya bagi nih PPT-nya ke kalian yang ini, PPT ini. Kalian udah lihat materinya kan, ya. Nanti dilihat kira-kira kalau 30 menit materi itu tiap bab cukup nggak untuk presentasi. Nanti minggu depan saya tanyain. Pet deh, ada beberapa bab yang misalnya terlalu panjang itu bisa kita lebihkan. Kayak gitu ya. Nanti kalian lihat dulu. Jadi kira-kira cukup atau enggak. Jadi jangan sampai, aduh Bu, dipaksakan dari saya 30 menit, ternyata kalian yang nggak nyaman juga nggak enak nanti presentasinya. Gitu. Jadi kalian cek aja dulu kira-kira 30 menit untuk presentasi cukup atau enggak. Kalau enggak berapa nanti kita sesuaikan. Tapi tetap harus ada proses tanya jawabnya. Biar ada waktu diskusi gitu. Makanya tadi sesuaikan kira-kira 60 menit atau 70 menit itu adalah presentasi plus tanya jawab. Jadi kalian cek dulu kira-kira kalian membutuhkan waktu sekitar berapa menit untuk presentasi. Karena mungkin tiap babnya akan ada perbedaan gitu untuk di situnya. Dan untuk presentasi berarti kan kelompok ya. Kelompoknya mau dibagi oleh saya atau dibagi oleh kalian? Bebas sih. Kalau mau nyamannya udah ada, silakan. Mau yang dekat rumah gitu kan, yang absennya deket gitu. Atau gimana kalian? PJ-nya siapa PJ?
Hai PJ, PJ-nya siapa? Udah ada belum? PJ-nya ada Ikna, Bu. Ikna, Iya. boleh. Nanti mau dibagi oleh saya atau bagi sendiri? Bagi sendiri aja ya. Bebas sih, misalnya mau urutan presentasi boleh, mau cepat atau misalnya udah ada kelompok dari mata kuliah lainnya, itu silahkan. Yang penting dibaginya adalah menjadi 9 kelompok. Berarti, dan saya nggak tahu nih kalian jadinya berapa mahasiswa ya, soalnya ada 49 tapi kontrak 39 gitu. Jadi nanti kita cek lagi. Ntar dibagi aja, pokoknya dibagi 9 kelompok, itu disesuaikan aja berapa kelompok. Berapa orang tiap kelompoknya gitu. Oke, referensi udah ada ya. Jadi itu akan saya skip. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Ini udah 46, berarti ada banyak yang belum terkontrak ya. Izin menambahkan, Bu. Silakan. Itu soalnya di situ baru ngontrak tuh karena belum di ACC, Bu, sama PA-nya, Bu. Oh, oke. Ini saya share screen yang udah ada ya namanya ya. Oke. Bu, ini apaan lagi, Bu? Gitu. Ini adalah daftar kalian gitu ya. Jadi di sini udah ada kayak resume, nanti ada kayak resume gimana, presentasi diskusi seperti apa, LKM, terus UTS, UAS, dan juga nilai akhirnya. Jadi sebenarnya ketika kalian sebelum UAS juga biasanya udah kelihatan sih perkiraannya berapa gitu ya. Jadi kenapa dari situ memudahkan kalian dan memudahkan saya. Jadi kalau ada kadang-kadang ada mahasiswa yang nanya, Bu, nilai saya ada yang kurang nggak sebelum UAS gitu kan? Nggak mungkin saya ngitung lagi satu-satu gitu ya. Kalau kayak gini kan oke gitu. Terus ada mahasiswa juga, Bu, kenapa saya A nggak B? Misalnya kayak gitu kan. Mintanya mau ke B nggak mau di A gitu kan. Ntar saya tunjukkan juga gitu. Oh ini nilai kamu adalah segini gitu. Makanya bisa dapat nilai seperti itu gitu. Jadi biar lebih enak juga kelihatannya. Bu, Enpang apaan? Nama panggilan. Gitu kan ya. Kenapa? Biar saya tahu tuh. Kadang-kadang ketika presentasi ngomongin siapa. Gitu ya. Kadang-kadang ketika presentasi kalian menyebutkannya nama panggilan teman, benar nggak? Si ini gitu kan ya, apalagi ini udah hampir setahun kenal ya, 6 bulan, udah 6 bulanan kan. Ntar pasti manggilnya nama panggilan nih gitu kan, lagi presentasi ntar saya bingung kayaknya namanya nggak ada gitu kan. Jadi antisipasi hal tersebut saya nanya-nanya terus adalah akan saya tulis gitu, jadi saya tahu dia ini ngomongin siapa gitu. Tuh ke situnya ya. Oke, saya cek satu-satu. Ini kontrak baru 39 yang udah di ini ya, udah di ACC ya. Paling kemarin malah bahkan baru 15 orang loh kemarin, 15 apa 20 orang gitu. Pagi ini saya ngecek lagi 39, paling nanti akan saya tambahkan yang lainnya. Oke, Adek Cahyono, langsung dulu tadi ada Adek juga ya. Adek mana nih Adek? Iya, Bu. Kita kenalan dulu. Panggilannya siapa, Dek? Dipanggil Ade, Bu. Adek asal dari? Asal dari Cirebon, Bu. Oh, dari Cirebon. Kenapa ngambil tekpen? Iya, ditanya loh. Kenapa ngambil tekpen? Kenapa ngambil tekpen? Awalnya saran dari BK, Bu. Cuman untuk buat kesininya seru. Karena tekpen di UPI termasuk sangat maju sih kalau saya bilang. Gitu kan ya, dengan sekarang dekannya juga kan dulunya dosen tekpen kan dari prodinya juga gitu. Dekan sekarang Pak Rudi kan dari tekpen gitu. Oh, jadi ini Adek, apa sih memang disarankan dari BK-nya tadi dari mana? Dari Lagi sih? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Ini biasanya kalau ada satu Cirebon, ada Cirebon lainnya loh. Ada, Bu, emang. Ya, kan Cirebon, Tasikmalaya gitu ya. Garut tuh biasanya. Karena dari dulu dari zaman saya kuliah, kalau mudik suka barengan orang-orangnya mereka. Gitu. Oke, makasih Adek ya. Selanjutnya Safia Hasim. Iya, Ibu. Panggilannya siapa? Sofi, Bu. Siapa? Sofi. Sofi. Sofia. Oh, Sofi, tahu nggak Sofi artinya? Kenapa? Apa? Tahu arti Sofi nggak? Kalau Sofinya. Nggak tahu. Sofi itu artinya kebijaksanaan. Dari filsafat tuh, filosofia. Filosnya cinta, Sofianya adalah kebijaksanaan. Oke, Sofia asal dari mana? Saya dari Bogor, Ibu. Dari Bogor. Sofi, kenapa ngambil tekpen?
Karena senang aja, suka. Suka teknologi ya. Ini generasi milenial banget. Nggak milenial, kalian mah generasi alfa ya kalian ya. Udah masuk alfa belum? Belum. Kalian lahir tahun berapa? 2003, Masih Gen 2002. Z ya berarti ya? Ya kan masih Gen Z ya? Belum Iya, alfa iya, iya. kalian. Jangan Belum. jangan sok muda ya. Yang generasi alfanya masih di TK sama di SMP gitu soalnya. Oke, makasih ya Sofia. Selanjutnya siapa nih? Miftahul Khaira. Ya, Bu. Siapa? Miftahul Khaira panggilannya? Miftah, Bu. Miftah asal dari? Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Bu. Udah ngekos sekarang? Sudah, Bu. Oh udah. Saya juga aslinya bukan dari Bandung kok. Saya aslinya dari Lampung, jadi Sumatera juga. Gitu. Tapi sejak kuliah udah di sini, nggak pulang-pulang. Gitu ya. Karena dapat kerjanya juga di sini, gitu. Makanya nggak pulang-pulang. Gitu. Miftah kenapa nih ngambil Tekpen? Karena tertarik juga, Bu. Soalnya sama pendidikan, tapi nggak terlalu pengen jadi guru juga. Oh, jadi lebih kayak kalau di Tekpen kan bisa pengembangan dari medianya gitu ya. Dari Iya. teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Oke. Dan generasi sekarang banyak banget ya yang bisa ngedukung ya dari yang kursus-kursusnya dan lain sebagainya gitu. Makasih ya Miftah. Selanjutnya Dava. Saya, Bu. Dava panggilannya siapa nih Dava? Dava, Bu. Desviano. Dava asal dari mana? Dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta. Jakarta mana nih? Jakarta Barat. Di mananya? Kakak saya tinggal di sana soalnya. Di Ayo, daerah saya cek loh. Doglo. Oh, nggak kok kakak saya soalnya di Seknek pemerintahan atau kementerian gitu. Oke, selanjutnya belum tanya. Dava kenapa ngambil ini nih, ngambil Tekpen? Karena tertarik sama teknologi, Bu. Teknologinya ya? Iya. Oh, ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Silvi Amalia. Hadir. Silvi Amalia panggilannya siapa nih? Makasih ya Dava. Panggilnya Silvi. Silvi asal dari? Jakarta, Bu. Tetanggaan nggak sama Dava? Enggak. Oh enggak. Ini Jakarta mana? Oh Jakarta Timur. Oh dari barat ke timur nih. Ya terbit dan tenggelam matahari. Ya. Oke. Silvi, kenapa ngambil Tekpen? Rekomendasi dari bidang kurikulum, Bu? Oh dari kurikulum di sekolahnya dulu. Iya. Katanya ngambilnya di Tekpen aja gitu ya? Iya. Ini kalian udah banyak ya, ada BK, terus ada bagian kurikulum. Ini sekolahnya pada wow banget gitu. Oke, terima kasih. Silvi, selanjutnya adalah Yustika Priyantina. Iya, Bu. Siapa panggilnya? Mohon maaf, Ibu, sebelumnya izin off cam ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Coba siapa panggilannya? Yustika? Yustika, Bu. Yustika asal dari? Bogor. Dari Bogor. Tadi dari Bogor juga siapa? Sofi ya? Benar ya? Mudik bareng nih kalian pasti. Deketan nggak rumahnya? Enggak. Deketan. Satu sekolah. Tetanggaan. Nah kan ketemu juga. Ini setiap semester tuh ada loh. Antara satu sekolah, kalau nggak tetanggaan, atau teman kecil yang udah terpisah bertemu kembali gitu. Iya, Bu, teman TK ketemu kuliah, Bu. Tuh kan bener. Jadi memang yang namanya kuliah itu bisa mempertemukan yang jauh gitu ya. Jadi mendekat gitu di sini gitu. Tuh salah satunya adalah Sofi dan Yustika. Yustika kenapa nih milih Tekpen? Karena Sofi masuk Tekpen. Kenapa pilih Tekpen? Terkait sama pendidikannya. Terkait sama pendidikannya. Tapi sama ya tadi dengan Miftah yang nggak mau jadi guru gitu ya. Lebih kepada Tekpennya. Atau pengen jadi guru. Iya. Lebih pengembangan gitu. Apalagi sekarang kayak guru penggerak gitu, program pemerintah banyak banget ya guru disuruh buat media kan ya. Iya, betul. Booming banget gitu pembuatan media. Makasih ya Yustika. Selanjutnya Poppy. Iya, Bu. Hadir, Ibu. Poppy Nuraini. Panggilnya siapa? Kopi. Poppy asal dari? Sama dari Bogor juga. Tetangga juga. 20 menit. Dekat lumayan. Satu enggak sebelumnya? Enggak. Enggak. Oh, ini kayaknya ketika kita nanti ngebahas bab 7 seru nih. Ada landasan sosiologis antropologis pendidikan.
karena ada background yang bisa kita analisis lebih dalam gitu untuk ke kebudayaannya gitu. Poppy kenapa ngambil Tekpen? Sama kayak Yustika sama Mifta sih Bu, jadi pengen ada dua gitu di Oh, jadi ke pendidikan guru. sama di luar Mhm. pendidikan. Jadi pengen pengembangan medianya juga. Oke, terima kasih Poppy. Selanjutnya Niken Vintang R. Dwiana. Hadir, Bu. Siapa Ibu, panggilnya? Niken, izin Niken. off kan, Bu? Lagi Iya, nggak enak silakan. badan. Cepat sembuh ya. Iya, Niken, asal dari mana Niken? dari Cirebon. Cirebon. Nah, ini biasanya ada Cirebon lainnya nih. Ya, kenapa ngambil Tekpen? Pengen bikin education startup, Bu. Wow, ini nih startup bisnis. Kalau yang suka ada startup kayak gitu atau kalian mau teknologi itu kebetulan saya ada, tapi itu di Malaysia sih. Nanti bisa dibuka websitenya aja sih. Nanti saya share ya. Karena kebetulan saya pernah ikut internasional kegiatan gitu dan salah satu yang dikunjunginya dalam kegiatan itu adalah kayak startup dalam bidang pendidikan tapi dia ke medianya gitu. Jadi dia kayak pembuatan alat-alat dari bahan-bahan sebenarnya uniknya tuh dari bahan-bahan bekas sih banyaknya. Tapi dia jatuhnya startup kayak ada yang ngebuat kayak dari kayak baju, jadi kayak robot kardus gitu-gitulah pokoknya. Tapi keren banget untuk pembelajaran. Nanti bakal di-share sih. Soalnya kan bukan hanya digital ya sekarang ya, pengolahan bahan limbah juga. Oke gitu. Makasih ya Niken ya. Selanjutnya Sama. Nabila Putri Ananda. Hadir Bu. Panggilannya Nabila. Nabila asal dari Cimahi Bu. Cimahi. Oh jauh banget. Ya. Nabila, kenapa ngambil Tekpen? Tertarik teknologi tapi suka juga sama pendidikan. Jadi digabungin aja. Jalan tengah gitu ya. Karena kalau fokusnya ke teknologi doang pasti ke Ilkom nih. Jadi Iya betul Bu. karena Ilkom itu dia mempelajari tentang teknologi tapi nggak dengan pendidikannya ya, nggak basic pendidikannya, lebih kepada ilmu komputernya. Gitu. Oke, makasih Nabila. Selanjutnya Nadia Reswara. Hadir, Bu. Panggilannya siapa? Nadia, Bu. Nadia. Wah, tadi sama dengan siapa ya Padang ya? Sylvia? Siapa? Miftah. Miftah. Ya. Barengan nih sengaja daftarnya? Enggak? Atau program? Oh, kirain soalnya biasa ada program juga tuh. Waktu itu Kepulauan Riau ada program kan? Yang memang mahasiswa-mahasiswanya dan itu fully funded, artinya semuanya digratisin gitu sekolahnya. Dengan syaratan mereka balik lagi gitu loh kalau udah lulus. Waktu itu saya sempat ngobrol sama mahasiswa, jadi ada seleksinya ketat banget dari SMA kata mereka. Ini mandiri ya? Pendaftarannya ya, bukan SBM, program. Enggak, maksudnya bukan program ya? Bukan program pemerintah. Oke. Kenapa ngambil Tekpen nih, Nadia? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu nih kenapa. Tadinya mau apa? Tadinya mau psikologi, Bu. Psikologi itu kuat banget ininya loh. Tesnya ketika karena nggak tahu sih psikologi di UPI itu di IPS apa di IPA sih sebenarnya di IPS ya? Ya IPS Ada ya. beberapa IPA, ada beberapa IPS juga, Bu. Soalnya kalau di Unpad itu IPA kan? Mm-mm. Jadi makanya saya bilang di UPI itu kalau nggak salah IPS gitu masuknya. Kalau di Unpad baru IPA. Nah ini nih buat kalian yang misalnya Bu saya pengennya A tapi masuknya ke B gitu ya. Itu jangan khawatir gitu karena udah usaha ada yang menentukan. Itu pengalaman saya juga kayak gitu. Jadi dulu tuh pengen masuk A, B, C, D ke situ gitu ya. Masuknya ke sini gitu kan walaupun memang pilihannya juga gitu. Terus muter dijuruskan akhirnya banyak diskusi sama orang-orang itu lagi gitu loh. Jadi jalannya mah ada aja emang kalau benar fokus kita ke situ gitu. Oke, makasih ya Nadia. Iya, Bu, Selanjutnya Najril Faujan Nurdiansyah. Panjang nih. Ada? Najril Faujan Nurdiansyah. Ada, Bu. Oke, panggilannya siapa? Najril, Bu. Najril asal dari Kabupaten Bandung. Di mananya? Daerah Sukamenak, Bu. Oh, tadinya kalau dekat mau saya samperin loh. Soalnya saya KBB juga, tapi saya di Parongpong. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Bu, di mana sekarang asalnya Lampung? Saya di Parongpong sekarang tinggalnya. Lebih tepatnya ada daerah namanya Kampung Nyampai, dekat sama Villa The Peak. Kalau
mau cek di peta ya. Kalau mau ke rumah saya ada di petanya loh, ada di ini loh, ada di Google Map. Cek aja TK Al Barokah gitu. Soalnya itu yayasan keluarga. Jadi tepat banget itu di rumah gitu jadinya ya. Kalau mau ke rumah tinggal cek Google Map. Gitu. Nah, Jerel kenapa ngambil Tekpen? Sama kayak Nadia tadi, Bu. Masih ini ya, sebenarnya di psikologi awalnya. Iya. Tapi kalau pengolahan Tekpen itu setahu saya ya, waktu itu saya pernah ikut kayak pelatihan juga, itu benar-benar harus memahami psikologi juga, karena kalian nggak mungkin ngembangin teknologi tapi tidak tahu targetnya siapa. Contohnya ngebuat teknologi yang sebenarnya cocoknya buat anak SMA, terus berikannya kepada anak SD, itu kan jadi nggak tepat gitu kan. Itu juga kan salah satu untuk pengembangan teknologi juga adalah si orangnya gitu yang akan menggunakan gitu. Oke Najriel, terima kasih. Selanjutnya adalah Adi Rafli Ramdhani. Hadir, Bu. Panggilannya? Adi Adi. Adi asal dari? dari Bandung. Bandung asli? Ya, Bukan Bandung coret? bukan. Kalau yang asli sini tahu ya, istilah ada Bandung ini dan Bandung coret gitu ya. Adi, kenapa ngambil Tekpen? Direkomendasiin sama saudara dan tertarik, ya udah we masuk. Oh, saudaranya juga ada yang di Tekpen? Enggak, Cuman tahu tentang Tekpen ya gitu tahu ya? tentang Tekpen. Kayak saya gitu ngerekomendasiin sepupu gitu masuk sini aja gitu karena udah pernah gitu kan ya. Itu cara-cara marketing gitu. Oke, selanjutnya adalah makasih Adi. Ini apa nih bacanya? Jif Syafiq Akbar. Ya, halo Bu. Hai. Kita udah kayak online gitu ya, kayak saya lagi nyapa-nyapa live Instagram. Oke. Benar. Oh iya, jangan lupa di-subscribe ya YouTube-nya saya ya. Promosi banget nggak sih? Oke, panggilnya siapa? Jif Syafiq Akbar? Biasa dipanggil Syafiq, Bu. Tapi Syafiq. kalau orang Sunda kan susah ngomong F. Jadi ujung-ujungnya pada jadinya Sapik gitu. Oh, Tapi iya. anaknya Syafiq aja, Bu. Oh iya bener ya. Pada teman saya juga dulu gitu susah loh F kayak gitu-gitu ya. Kadang ketukar sama P kan. Iya, betul. Ini Sundanis banget ya jadinya kan. Oke, Syafiq asal dari? Udah pasti Sunda, tapi di mananya? Dari Bandung asli, Bu. Bandung asli Kota banget. Bandung. Kota Iya. Bandung. Kenapa ngambil Tekpen nih? Karena anaknya teknologi banget ya, Bu ya. Terus teknologi banget gitu. Jadi apa ya? Karena aku rasa tuh teknologi tuh terus berkembang dan pendidikan juga nggak bakal ada padamnya gitu ya, Bu. Jadi Iya. udah kayak pas banget deh. Gitu. Pas ternyata masuk juga udah aku banget. Gitu. Dan teknologi tuh cepat berubahnya ya. Ingat nggak ketika kalian lagi hype banget dengan YouTube, tiba-tiba dia muncul TikTok. Ya. Ya, dan sekarang orang-orang pada belajar itu banyak banget dari TikTok, termasuk anak-anak sekolah. Yang ketika saya tanya, ini saya ngajar tutor juga untuk anak-anak, dapat triknya dari mana gitu kan ya? Itu Bu, dari TikTok. Jadi itu kayaknya wow luar biasa juga gitu dan nggak ada salahnya sih dengan mengembangkan kayak gitu selama dia nilainya positif kayak gitu kan ya untuk pengembangan teknologi. Karena benar kalian juga kayaknya lebih belajar juga lebih nyaman ketika ada penggunaan teknologi juga gitu ya kalau sekarang ya. Contohnya dari kayak di print tapi enakan kayak baca scrolling dari handphone gitu dan lain sebagainya. Biasanya generasinya berkembang seperti itu. Oke, terima kasih Syafiq. Oke, sama-sama, Bu. Selanjutnya Namira Koshinashwa. Hadir Ibu. Benar. Iya, benar? Namanya kayak gitu? Panggilannya siapa? Namira? Iya. Namira asal dari? Dari Bekasi. Tadi ada yang dari Bekasi juga ya kayaknya ya? Dava? Benar? Bukan. Tadi kayaknya ada yang dari Bekasi nggak sih? Ini dia ada deh. Oke, Namira kenapa ngambil Tekpen? Sama kayak Nabila sih sebenarnya suka teknologi, suka pendidikannya juga. Jadi ngambil jalan tengahnya lah gitu ya untuk ngambil teknologi dan pendidikannya. Oke, terima kasih Namira. Selanjutnya Reginald Gilbert Mulyana. Panggilannya siapa? Siapa? Regi. Regi asal dari? Sukabumi, Bu. Oh, Sukabumi. Kenapa ngambil Tekpen? Tadinya mau masuk komputer tapi kan jadi nggak bisa.
Oh, untuk ininya ya, ini pilihan berikutnya. Berarti emang bener fokusnya teknologinya ya, untuk ke situnya. Ini anak pada suka ini nih, pasti nih ngotak-ngatik komputer ya. Rakit-rakit sendiri nggak berarti? Bisa sih. Tuh. Teman-temannya kalau ada yang butuh rakitan komputer bisa menghubungi Regi ya. Oke, terima kasih Regi. Selanjutnya Safa Dinastia Amirur Rahmah. Wow, panjang banget. Halo, Bu. Hai, panggilannya siapa? Safa. Safa. Safa ketika ujian nasional capek nggak nulisnya? Capek, Bu. Bener capek. Bulet-buletinnya waktu SD. Soalnya saya Rianita Puspitasari aja itu mentok loh, nyampe ujung gitu, nggak udah terakhir gitu, huruf terakhir. Makanya saya nanya ini pasti ada yang disingkat. Tadi ada juga kayak Najril gitu, nanti ada Rifki juga tuh pasti panjang tuh. Panggilnya siapa? Safa, asal dari mana Safa? Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Dekat Jakarta sama Timur. Silvi. Oh, dekat sama, oke, dekat sama Silvi. Daftarnya barengan nih, jangan-jangan. Enggak? Enggak, Bu, beda SMA. Oh, beda sama. Kenapa gak daftar Tekpen? Ayo. Sebenarnya tuh iseng aja sih, Bu, nemu namanya lucu, bagus gitu, teknologi pendidikan. Oke. Oke. Jadi kayaknya asik nih masuk ke gitu ya. Ya, untuk ke alhamdulillah arah asik ke juga. sana. Alhamdulillah asik ya, karena memang generasinya kalian suka teknologi, benar-benar teknologi, apalagi di UPI fokusnya banyak ke digitalnya gitu kan ya. Apa yang nggak ada? Smart Class punya. Ya kan? Smart Class nggak semua universitas punya, UPI itu di VIP udah punya 3 kelas Smart Class. Gitu kan, dan 1 fokus utama. Udah pernah digunain belum? Belum. Oh, nanti harus cek ya, harus dicoba menggunakan Smart Class. Mudah-mudahan aja akan ada waktunya untuk kalian ke sana gitu. Karena biasanya nanti di rolling sih sama pihak universitas buat mencoba. Terima kasih ya Safa ya. Iya, Bu, makasih juga, Bu. Selanjutnya Nurul Hasanah. Halo, Ibu. Hai, panggilannya siapa? Nurul. Nurul asal dari? Kuningan, Jawa Barat, Bu. Oh, Kuningan, Jawa Barat. Kenapa ngambil Tekpen? Jurusan yang nggak dikenal oleh banyak orang, terus jarang banget banyak yang masuk Tekpen, akhirnya pikiran Nurul tuh nggak akan terlalu banyak saingan, sehingga prospek pekerjaan lulusan Tekpen ini luas gitu, Bu. Rame. Soalnya angkatan kalian aja 100 ya? Nyampe nggak? 90-an. Soalnya ini 49 ya tadi dibilang ya. Kelas 1-nya tuh kalau nggak salah tertulisnya 40 berapa juga gitu. Jadi wow, ternyata lumayan rame. Tapi memang prospeknya luas sih ya untuk ke kalian juga ya. Bisa kayak masuk kayak dari pemerintahan bisa kayak masuknya kepada kayak lembaga-lembaga gitu bisa, startup juga bisa, jadi banyak untuk ke Tekpen. Atau kayak mau buat kayak ruang guru gitu-gitu kan itu butuh orang Tekpen juga tuh tipenya gitu. Oke, terima kasih Nurul. Selanjutnya Tegar Tasawijay. Halo Bu. Hai, panggilannya siapa? Tegar. Iya Bu. Insya Allah selalu tegar ya. Iya dong Bu. Amin. Amin. Tegar asal dari mana? Dari Tangerang Bu. Oh, tadi Tangerang. Kenapa ngambil Tekpen nih? Karena berbau teknologi Bu. Berarti fokusnya ke teknologinya lagi nih. Oke, terima kasih Tegar. Selanjutnya ada Fairuz Basman Sidik Bukhori. Oke. Ada Fairuz Basman Sidik Bukhori ada? Panggilan kepada saudara Fairuz Basman Sidik Bukhori. Oke, ada 3 kali saya skip dulu. Resi Surya Negara. Ya Bu. Panggilannya siapa? Esi. Esi. Ya. Esi asal dari? Sumedang. Sumedang. Oke, Esi kenapa ngambil Tekpen? Karena mungkin udah takdirnya Bu dipertemukan dengan teknologi. Asik. Asik banget ya jawabannya. Itu sih lagi di kedutaan? Iya Bu. Saya agak terdistract dengan background-nya gitu ya. Kayak ngelihat Donald Trump lagi mau ini gitu. Lagi mau speech. Jadi ada di background di belakangnya. Terakhir kali saya ngelihat orang yang menggunakan background itu adalah ketika saya lagi seleksi YSEALI kedutaan Amerika gitu. Waktu itu sempat ikut kegiatan gitu dan itu semua orangnya di belakangnya pakai background kayak gitu. Jadi agak mengingatkan tentang memori sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Esi. Selanjutnya adalah Muhammad Dito Yulianto.
Halo Bu, ya perkenalkan saya Hai. Muhammad Fitrianto, biasa dipanggil Dito. Dito. Oke, Dito asal dari Bandung Bu. Bandung Kota. Ya, kota. Oke. Kenapa ngambil Tekpen? Waktu itu gak diterima di jurusan lain sih Bu. Terus penasaran Awalnya sama ngambil apa? mau PAI UPI, ternyata ditolak 2 kali. Oh iya? Ya. UPI. Jadi penasaran gitu sama penilaiannya gimana, terus nemu teknologi pendidikan ya udah. Jadi Coba-coba ya ternyata penasaran. emang ketemu gitu. PAI UPI di tesnya gimana? Beda untuk tesnya. Waktu itu SNMPTN sama SBM nggak keterima. Oh. Ya. Peminatnya rame gitu ya? Oh, kok bisa peminatnya rame atau buka kelasnya sedikit enggak? Waktu itu Kuotanya? sih kuotanya banyak tapi jadi top sosum. Jadi ya oke lah gitu ya. Jadi untuk ke pertimbangan ke situ. Nggak apa-apa, nanti kan bisa pengembangan medianya dikaitkan dengan itu. Gitu. Saya juga nih di yayasan kan ada madrasah juga tuh, tapi MDTA, jadi yang sore itu kan butuh tuh pengembangan media-media yang berkaitan dengan keagamaan karena masih jarang banget kan. Gitu untuk ke situnya. Oke, makasih Dito. Selanjutnya Indra Bakti AS. Hadir Bu. Panggilannya siapa? Indra. Panggilannya Indra. Indra Ya. asal dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kenapa ngambil Tekpen? Tertarik aja gitu ada teknologinya Bu. Teknologi lagi nih. Oke, terima kasih Indra. Selanjutnya Tiffany Anastasia Irawan. Oke, baik. Ya, halo Bu. Hai, panggilannya siapa? Tiffany. Tiffany asal dari mana? Asal dari Lembang, Bandung, Bu. Wah, jauh nih. Tapi tetap aja sih kalau kampus nanti udah offline ya, udah kuliah onsite, tetap deg-degan kena macet juga kan ya, walaupun di Lembang gitu. Karena rutenya nih bagi kalian tuh yang jarang-jarang tahu, di Ledeng itu luar biasa macetnya gitu ya, mau ke arah kampus kalau dari atas. Jadi ya harus lebih awal datangnya. Tiffany, kenapa ngambil Tekpen? Karena ingin menjadi fasilitator dunia pendidikan, Bu, gitu. Asik. Gitu. Amin, sukses. Amin. Makasih ya Tiffany ya. Selanjutnya Dandi Ramadan. Baik. Panggilannya siapa? Dandi. Dandi, cuman sama teman kampus suka dipanggil Idan. Idan. Saya ngecek yang teman kampusnya ya, soalnya biasanya kalian itu memanggil nama di kelas dan saya bingung itu siapa yang dipanggil gitu. Oke, Idan asal dari? Dari Garut. Idan dari Garut. Kenapa ngambil Tekpen? Ngambil Tekpen soalnya bingung aja Bu. Gak ada yang lainnya, maksudnya belum lebih tertarik ke kurikulum sih. Kurikulum teknologi pendidikan kan sebenarnya untuk ke situnya. Untuk pengelolaan kurikulum juga kan untuk satu bidang di sini. Untuk di UPI. Oke, terima kasih Dan. Selanjutnya ada Faiha Zaka. Halo Bu. Hai, bener ya nyebutnya? Iya, benar. Oke, panggilannya siapa? Faiha. Faiha asal dari mana? Asal dari Jakarta. Dari Jakarta. Bareng nggak sama tadi teman-temannya, siapa aja tadi? Ada Silvi ya? Iya, dekat sama Silvi. Oh, dekat sama Silvi. Ini Silvi dekat sama teman-temannya, rumahnya strategis banget deh. Teman-temannya pada dekat semua rumahnya. Kenapa ngambil Tekpen nih, Faiha? Karena berarti pengembangan guru penggerak nih, kayak yang program pemerintah sekarang. Oke, terima kasih Faiha. Selanjutnya ada Dita Putri Nur Fauzia. Halo Ibu. Hai, siapa panggilannya? Dita. Dita asal dari mana? Dari Cianjur, Bu. Dari Cianjur. Kenapa ngambil Tekpen? Direkomendasi sama saudara. Oh, rekomendasi sama saudara. Ini benar-benar ini ya, kalian ada rekomendasi guru, saudara, kurikulum dan lain sebagainya, luar biasa. Oke, terima kasih Dita. Selanjutnya adalah Muhammad Rifki Fatih Hak Hanzalah. Panggilannya siapa?
Rifki gimana rasanya ketika dulu masih ngebulet-buletin gitu saat ujian? Capek Bu, cuman ya disingkat sih Bu. Oh disingkat ya. Singkatnya dari mana nih? Muhammad Rifki FH tuh nih. Ya FH bener. jadi sedikit banget loh. Iya. Jauh banget. Oke, Rifki asal dari mana? Dari Karawang Bu. Dari Karawang. Tetangga sama Bekasi ya. Karena Iya, ada betul. lagunya Karawang Bekasi. Ada sejarahnya juga gitu. Iya, Rifki benar. kenapa ngambil Tekpen? Rekomendasi Bu dari orang tua sih. Rekomendasi orang tua. Ini kalian banyak ya yang ikut berkontribusi gitu untuk pemilihannya gitu. Oke, makasih Rifki. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada Nusrotina Bayani. Halo Ibu, Hai, panggilannya siapa? aku Bayan, Bu. Bayan. Bayan asal dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung, kota? Iya, kota. Oke, kenapa ngambil Tekpen? Awalnya pertama emang dapet tahu dari temen ya. Terus lama-kelamaan kayak pas dengar tuh, ih apaan tuh Tekpen gitu ya, kayak tertarik gitu, bisa teknologi pendidikan. Nah, dari situ tuh mikirnya jadi kayak kayaknya ini deh, apa ya namanya, bakal berguna banget gitu loh nantinya gitu, teknologi pendidikan tuh. Jadi kayak lebih ke ingin apa ya, mengembangkan media, tapi walaupun misalnya sebenarnya aku juga belum terlalu bisa ya di bidang medianya, tapi kayak ada keinginan gitu ke sana. Siap, Gitu sih. insya Allah lancar, amin. Tapi emang karena belum bisa makanya kuliah, kalau enggak kayak Bill Gates. Tahu ya, kisah sejarahnya pada tahu kan? Jadi pada ngomongin itu Bill Gates keluar loh dari kuliahnya tidak lulus. Ya iya, karena dia kuliah pada jurusan yang sebenarnya bisa dibilang dia juga udah luar biasa kompetennya di sana gitu kan ya. Jadi mungkin dia bisa dianggap lebih mampu dibandingkan pada pengajarnya gitu. Jadi oke, kalau mau baca itu ada bukunya judulnya Outliers yang sepintas nyeritain tentang Bill Gates juga, yang ternyata Bill Gates itu udah belajar komputer dari ketika dia usia pokoknya jenjang SMP gitu, udah magang ketika SMA dan lain sebagainya. Jadi oke, wajar gitu ya untuk kesananya prosesnya panjang. Oke, terima kasih Bayan. Selanjutnya Nida Aulia Farida. Hadir Bu. Panggilannya Nida. Nida asal dari mana? Bogor juga ya? Ya. Mudiknya bisa bareng. Oke, oh banyak. Oke, Nida kenapa ngambil Tekpen? Sebenarnya mirip-mirip sama ditolak sama prodi yang dipengenin awalnya berkali-kali. Terus pilihan kedua ini Tekpen, saran orang tua karena Nida sendiri suka sama pendidikan, tapi nggak ke arah gurunya, lebih ke kurikulumnya, sistem pendidikan kayak gitu. Jadi ke media gitu ya? Ya. Karena lebih kurikulum sih. Jadi karena ditolak sama prodi yang lain ya. Ngambil apa tadinya awalnya? Tadinya mau ilmu komunikasi, tapi 4 kali ditolak. Itu Ilkom rame banget peminatnya di UPI. Rame banget. Satu kelas Nida bisa linjur, nyampe 50. jadi Saya pernah ngajar Tekpen, dijadiin satu kelas itu isinya 70 sekian itu, riuh banget ketika ngajar. Bayangin ketika presentasi majunya tuh ngejajar di depan. Gitu. Jadi sampai 8 orang, 9 orang gitu. Ngalahin PKO tau ya, PKO olahraga, itu juga salah satu prodi yang rame banget, sekelas bisa nyampe 50-60 gitu. Tapi saat itu kalah sama Ilkom yang nyampe 70-an. Oke Nida, terima kasih. Selanjutnya Fuji Rahmawati. Iya Bu. Fuji Rahmawati, panggilannya apa? Fuji asal dari? Dari Bandung. Kenapa ngambil Tekpen Fuji? Karena prospek kerjanya luas. Karena lagi dibutuhkan juga sekarang banyak ya ke sana. Oke, terima kasih Fuji. Selanjutnya Devita Maharani. Halo Ibu. Hai, panggilannya siapa? Devita. Asal dari? Ya. Dari Bandung. Dari Bandung. Kenapa ngambil Tekpen? Awalnya tuh pingin ke Ilkom, cuman waktu pemilihan jurusan nggak bisa, jadi pingin yang teknologi, nemu Tekpen ya udah masuk Tekpen. Peminat Ilkom luar biasa ya. Ramai banget gitu yang minat Ilkom, padahal udah diterimanya. Saya kebetulan semester ini ada kelas di Ilkom juga. Gitu.
Jadi nggak apa-apa ya diajarnya sama dosen yang dari Ilkom juga ya. Oke, terima kasih Devita. Selanjutnya ada Dimas Chandra Seka Lesmana. Iya, halo Ibu. Hai, panggilannya siapa? Dimas. Dimas, Bu. Dimas asal dari? Dari Cirebon. Oh, ada tadi geng Cirebon juga ya. Iya. Kenapa ngambil Tekpen? Sebentar. Boleh nggak apa-apa. Sok. Marahin aja yang nelpon, lagi kuliah gitu. Awalnya kan ini Bu minat ke teknologi ya Bu ya. Terus kebanyakan kalau teknologi itu ke jurusan IPA ya Bu. Nah sedangkan sayanya ya. IPS Bu. Terus nemu Tekpen ya udahlah gas aja gitu. Iya, kalau di UPI Ilkom juga di IPA kan soalnya. Untuk situnya gitu. Mungkin karena banyak kayak nanti ada perhitungan dan lain sebagainya sih. Terusnya dari IPS juga banyak, sekarang mah nggak nutup kemungkinan jurusan apa ya, makanya katanya jurusan juga dihilangkan kan ya akhirnya ya, gitu. Untuk kesananya, walaupun ujung-ujungnya banyak yang makin bingung sih nanti mau ngambil kuliah jurusan apa ya, karena expose-nya terlalu banyak juga. Gitu. Oke, terima kasih Dimas. Selanjutnya Ya, Fauzia Sania Rahmah. Iya, Bu. Panggilannya siapa? Sania. Sania asal dari? Dari Cirebon. Nah kan, Cirebon lagi. Oke, Sania kenapa ngambil Tekpen? Ini sih Bu, pengen lebih ke berperan di dunia pendidikan, tapi lebih ke kurikulum gitu. Enggak ke guru. Oke, jadi bukan mau ngajarnya lah gitu ya? Iya. Lebih ke analisisnya. Oke, terima kasih Sania. Selanjutnya Irna Marwa. Halo Ibu. Hai, panggilannya siapa? Aku Irna. Punten Ibu izin off cam karena sinyal tidak mendukung juga. Iya, nggak apa-apa. Oke, Irna asal dari? Aku dari Cilegon, Banten. Banten. Itu lumayan jauh ya ngekos berarti. Oke, Irna, kenapa ngambil Tekpen nih? Karena gaptek, Bu. Yang karena aku gaptek? lihat. Oke. Iya. Yang aku lihat itu dunia itu kayak mengharuskan setiap orang tuh bisa teknologi gitu. Tapi bukan yang lebih ke programmer gitu, bukan. Jadi minimal bisa beradaptasi gitu. Minimal bisa akhirnya jadi content writer ya nanti ya. Untuk bisa jadi kan content creator gitu. Kalau untuk blogernya bisa jadi content writernya atau bisa untuk kayak ke YouTuber kayak gitu kan. Mereka butuh juga yang kayak gitu untuk kontennya gitu. Oke, terima kasih Irna. Selanjutnya ada Ade Ilham Fadilah. Saya agak ngeliat tadi ada Ade juga ya. Ade Ilham Fadilah. Panggilnya siapa? Ade juga. Oh, makanya tadi ada Ade soalnya. Ilham asal dari? Ciamis, Bu. Dari Ciamis. Kenapa ngambil Tekpen? Awalnya saya pengen masuk prodi pendidikan khusus, tapi pas lihat Tekpen, kayaknya seru juga gitu. Jadi masuk Tekpen. Iya. PKH lagi ini ya, lagi meningkat popularitasnya ya. Iya. Pendidikan inklusi itu sekarang bahkan di pemerintah juga programnya ada pengembangan guru untuk menjadi lebih kompeten di pendidikan inklusi kan. Buat semua guru juga gitu. Ada program-program pemerintah yang di kursus kayak gitu sih. Gitu. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya Muhammad Abdurrahman Al-Gofiki. Benar ya? Hadir, Bu. Siapa panggilannya? Vicky. Vicky. Vicky asal dari mana? Dari Semarang. Vicky dari Semarang. Ya. Udah di Bandung sekarang? Udah. Udah ngekos ya? Iya. Belum, tapi kalian belum ke kampus kan? Belum. Oke, cuma jaga-jaga aja takut dadakan ya. Oke, Vicky kenapa ngambil Tekpen? Tertarik sih Bu, sama penasaran juga. Sama penasaran juga. Muhammad Surya Hamam. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Surya, panggilannya siapa nih? Surya? Hamam, Bu. Hamam asal dari? Iya. Dari Demak, Jawa Tengah. Oh, dari Demak, Jawa Tengah. Lumayan nih. Udah kesini juga? Iya, udah. Udah di Bandung juga? Di Bandung. Oke. Kenapa ngambil Tekpen? Karena yaitu sebelumnya
jalur sebelumnya teh udah apa namanya Putus-putus. masih ada kaitan. Ada kaitannya dengan apakah sudah lancar, Bu? Jadi ngambil teknologinya, juga tertarik dengan pendidikan. Oh, oke. Terima kasih, Hamam. Selanjutnya adalah Putri Ya, Bu. Agustina. Ada? Oke, panggilan siapa? Putri? Tina? Putri asal dari? Asal dari Jawa Timur, Nganjuk. Wah, Jawa Timur nih dari tadi ya, dari Demak, terus ada juga dari Jawa Timur. Udah di sini, udah di Bandung? Sudah, Bu. Oke. Kenapa ngambil Tekpen? Karena ingin belajar di kurikulum, Bu. Oh, lebih ke kurikulumnya yang ini ya. Iya. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya ada Rian Mizar Safaan. Hadir, Bu. Oke, panggilannya siapa? Mijar, Bu. Mizar. Mizar asal dari? Dari Garut. Oh, tadi bareng sama siapa tuh? Dandi, Bu. Dandi. Dari sama Idan. Idan ya? Iya. Oke, Mizar kenapa ngambil Tekpen? Udah rezekinya, Bu, kali ya di Tekpen ini, Bu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Udah jodohnya di Tekpen gitu ceritanya ya. Iya. Untuk ke situnya. Amin, mudah-mudahan lancar ya. Ini Amin. yang kontrak yang udah di ACC baru 39. Berarti ada 10 ya yang belum, benar? Bisa raise hand nggak yang belum? Oke. Oke. Oke, saya cek terus ya. Nanti diurutin lagi kok. Saya cuma ngecek ini kehadirannya. Oke, ada Agnia. Silakan. Iya, Ibu. Agnia, panggilannya siapa nih? Agnia. Iya, Agnia juga. Agnia juga. Maaf. Agnia asal dari? Cianjur. Dari Cianjur. Dari Cianjur, kenapa ngambil Tekpen? Teknologinya kah, kurikulumnya? Dua-duanya, Bu, tertarik dua-duanya. sama dua-duanya juga kayak unik gitu namanya, ya udah nyoba di Tekpen gitu, Bu. Kira pengen tahu Bu intinya gimana gitu ya. Kan kita ganti-ganti terus gitu kan. Oke, terima kasih Agnia. Selanjutnya ada Esa Rahman. Esa? Iya, Bu. Panggilannya siapa? Esa, Bu. Esa asal dari? Sukabumi. Sukabumi. Kenapa ngambil Tekpen? Suka aja, Bu, sama teknologi. Teknologi kalau yang ini. Oke, terima kasih Esa. Selanjutnya Iya, Bu. ada Siti Amelia Fasya. Siti Amelia Fasya. Halo, Ibu. Hai, panggilannya siapa? Amel. Amel asal dari? Dari Kota Bandung, Bu. Dari Kota Bandung. Kenapa ngambil Tekpen? Direkomendasi Tekpen soalnya. Oh, kakak di Tekpen juga. Ya, Angkatan tahun berapa? angkatan 2012. Wow, udah lama banget tuh. Oke, terima kasih Amel. Ya, Bu. Selanjutnya ada Rifki Hafiz. Benar, Rifki Hafiz. Tunggu, Rifki Hafiz. Panggilannya siapa? Rifki, Bu. Rifki asal dari? Dari Kota Bandung. Rifki 1 Ya, dan Bu, ada Rifki 2. dua. Oke, kenapa ngambil Tekpen, Rifki? Karena suka aja, Bu, sama matkul. Oh, lebih ke mata kuliah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Putri Maharani. Hai. Panggilan siapa Putri? Iya. Ada Putri lagi nih ya, double. Oke, Putri asal dari mana? Dari Bekasi. Oh, ada lagi tadi temannya Bekasi. Oke, kenapa ngambil Tekpen? Cari aman aja, Ibu. Hah? Kenapa? Soalnya kan aku SBM cari aman aja.
Oke. Mau ambil ilkom susah banget digapai gitu. Oh, oke. Terima kasih Putri. Selanjutnya ada Girsang Karolin. Hadir, Bu. Hai, Girsang. Panggilannya siapa? Girsang Karolin panggilnya? Mary, Bu. Ada ujungnya ya? Nggak kelihatan. Iya. Girsang Karolin apa nih namanya? Mary. Mary. Oke, saya tulis gimana tulisannya? M-A-R-Y, Bu. M-A-R-Y. Oke. Iya, tuh. Panggilnya Mary. Iya. Oke, Mary asal dari mana? Dari Bandung, Bu. Dari Bandung. Kenapa ngambil Tekpen? Karena mempertimbangkan peluang, Bu, dan skill yang pasti bakal kepake di masa depan. Oke, amin. Insyaallah. Ya. Selanjutnya ada Ikna Hafsah. Halo Bu, Hai, panggilnya siapa? Igna. Ikna PJ ya? Iya, Oke. Ikna nanti di chat. Ikna asal dari mana? dari kota Bandung. Dari kota Bandung. Kenapa ngambil Tekpen? Ambil Rekomendasi ortu sih awalnya, terus ya suka aja gitu di bidang pendidikan, cuman gak mau jadi guru. Oke. Jadi ngambilnya ya pengembangannya aja gitu. Oke, terima kasih Ikna. Iya, Selanjutnya ada Angela atau gimana nyebutnya? Iya, Ibu Angela biasanya dipanggilnya. Panggilnya Ibu Angela. Ibu mohon maaf izin off cam dulu. Iya, silahkan, nggak apa-apa. Oke, Angela asal dari mana? Aku dari Cimahi, Ibu. Teman Cimahi juga ya? Iya. Oke. Kenapa ngambil Tekpen? Soalnya Tekpen tuh kayak umum gitu, jadi kayak nyambung kemana, kalau pekerjaannya jadi nyambung kemana-mana, karena kan dia umum, jadi tertarik di Tekpen. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir itu Atala ya? Halo, Bu. Hai, panggilnya siapa? Atala? Saya nggak tahu nama lengkapnya siapa nih. Atala Simarkayan. Ntar saya lengkapin di itunya aja. Panggilnya siapa Atala? Atala asal dari? Asal dari Bogor, Bu. Atala, dari Bogor. Berapa orang dari Bogor? Lumayan ya? Oke, Atala dari Bogor kenapa ngambil Tekpen? Karena prospek kerjanya yang luas, Bu. Ya sih, sekarang karena banyak teknologi ya dibutuhkan. Oke, terima kasih Atala. Saya panggil sekali lagi Fairuz Basman Sidik Bukhori. Belum hadir, Bu, di Zoom-nya, Bu. Oke. Langsung saya input aja ya, biar saya nggak lupa. Bu, ngapain dimasukin ya, biar nanti persentasenya langsung keluar di akhir gitu. Tada, gitu kan ya. Jadi saya lebih enak. Meringankan diulang ya. Kalau ada teknologi yang bisa membantu, kenapa tidak? Bener? Oke. Jadi jangan dimusuhin teknologinya, kita ajak temenan. Gitu. Oke. Itu udah 47 di 46 ini ada yang kayaknya ada yang keluar. Di saya itu totalnya ada yang hadir hari ini 47. Berarti ada yang keluar kali kalau nggak salah. Oke, saya close dulu. Oke, kita masih ada waktu sekitar kurang dari 10 menit biar nggak korupsi waktu gitu, tepat 8.40. Kalau mau ada yang nanya silahkan. Dan perkenalannya sekali ini aja ya, karena kalian kontrak Pak Babang juga di pedagogik ya. Kontrak mata kuliah Pak Babang ya, pedagogik juga. Iya, benar. betul. Yang jam 3:30 sampai 5:10. Iya, Pak. Iya, betul. Soalnya saya ditugaskan di kelas itu juga. Makanya saya bilang, waduh Pak, ini 2 kelas sama. Iya, nggak apa-apa, biar sekalian kata bapaknya. Oke, gitu. Jadi Pak Babang megang kelas 2A, saya megang 2B. Gitu. Jadi oke, berarti kalian siap-siap bosan karena ketemu sama saya 4. Jadi lebih enak biar kenalannya juga saya sekali aja lah gitu. Biar besok itu nggak perlu kenalan lagi, langsung ke materinya aja, nanti dikasih tahu tentang apa aja yang dibutuhkan gitu dan buku yang digunakan. Kalau pedagogik berarti kalian belum kan ya, belum ada sempat masuk kan semester lalu, karena pedagogik itu hanya ada di semester genap gitu. Oke, dulu tuh di UPI itu selain pedagogik ada mata kuliah wajib itu filsafat pendidikan, tapi udah dari 2019 apa 20 gitu dihilangkan.
Dulu tuh ada khusus mata kuliah filsafat pendidikan juga. Gitu. Oke, silakan ada yang ingin bertanya nggak? Saya ingatkan lagi, bagi yang tadi belum terkontrak, belum di ACC, tolong dicek lagi ya. Jangan sampai nanti ketika berjalan dan nggak di ACC sama dosennya juga. Terus kalau untuk perkuliahan, jangan lupa kalau baru mulai dan ada presentasi, mute mikrofonnya, tapi aktifkan speaker kalian. Jadi maksudnya adalah, biar nggak berisik ke teman-teman yang lain, tapi kaliannya jangan di-mute juga speakernya, nanti nggak ngedenger kita pada ngomong apa gitu kan ya. Kata ibu di-mute semua gitu kan ya. Jangan juga gitu, yang di-mute-nya mikrofonnya aja biar nggak mengganggu. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita ada presentasi, terus ya kayak kalau nggak salah ada yang ke, ntar dulu ya. Oke, saya mau nge-view-nya galeri. Oke, kalau yang bisa hidupkan videonya ketika perkuliahan, tolong diaktifkan videonya. Kalau nggak bisa, kalau kendala jaringan itu nggak apa-apa. Biar kelihatan mukanya dan saya kayak nggak lagi recording podcast gitu ya. Jadi, oh ada nih yang diajarkan gitu. Bukannya ngomong sendiri sama layar gitu ya. Kalau yang pernah recording kayak podcast atau misalnya recording apapun, pasti tahu. Jadi agak-agak canggung gitu kalau ngomongnya nggak ada menit. Silakan. Bebas kok nanyanya. Dan nanyanya tidak berbayar ya. Gratis. Silakan. Mau nanya apapun bebas. Mau nanya tentang kuliah, pengalaman juga nggak apa-apa. Ini kalau perkuliahan, kalau perkuliahan dengan saya, mau misalnya sharing nanti langsung di relate-nya ke pengalaman pribadi, misalnya kita ada suatu konsep, mau contohnya dari pengalaman pribadi, itu dipersilahkan ya. Jadi jangan selamanya, oh kayaknya kalau saya ngasih pendapat harus dari ahli A, B, C, gitu, enggak juga. Jadi mungkin aja kalian jadi ahli di kedepannya kan ya nanti ya, nggak tahu gitu. Jadi buat sharing pendapat itu dipersilahkan gitu. Jadi nggak ada batasan, kalian mau nanya, termasuk ketika kalian nggak setuju dengan pendapat saya, itu silahkan dikomunikasikan. Bu, saya nggak setuju loh, Bu, menurut pendapat saya seperti ini, dan itu silakan aja. Bisa tanya ke cutting kalian, saya nggak akan marah kalau kalian bantah saya gitu. Jadi itu silakan aja, yang penting tata caranya ya. Nggak dengan, ya tahulah kalian ya, dengan siapapun, walaupun bukan dengan dosen, sama teman juga, ketika kalian tidak setuju dengan pendapat tertentu, sampaikannya dengan cara yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya, oh kalau ibu bilang ini harus jawabannya ini, enggak juga. Jadi kalau kalian ada yang nggak setuju, itu silakan dikomunikasikan. Gitu kan ya, kita sama-sama belajar. Nggak mungkin belajar itu udah selesai. Kalau udah selesai, repot juga nganggap diri udah selesai belajar ya. Jadi nggak mau nerima gitu. Jadi lebih baik kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau ada pendapat, apalagi kayak nanti ada landasan yuridis, mungkin kalian dapat informasi yang dari dosen kurikulum kalian, yang bisa sharing di kelas, itu nggak apa-apa. Oke? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Agnia. Ibu izin bertanya. Ya. Untuk mata kuliah ini full daring atau ada kemungkinan luring ya? Terima kasih. Tergantung kebijakan universitas, sejauh ini daring. Tapi kalau tiba-tiba universitasnya oke udah ACC boleh luring, ya berarti datang gitu. Kalau semester lalu kan masih full daring ya. Kalau semester ini katanya sih nunggu kebijakan dulu dari kampus, tapi sejauh ini masih daring. Kalian ada yang dosen udah luring nggak? Belum juga ya? Ada isu-isu sih ya, katanya mau luring kan ya waktu itu juga. Cuman kita tunggu, nggak tahu ini Pak Babang kan lagi rapat, mungkin biasanya yang rapat itu tuh kayak ketua prodi, ketua departemen, sekretaris departemen gitu, yang mereka akan rapat dan kemungkinan akan disampaikan nanti. Kalau sejauh ini dari info yang saya dapat itu adalah daring. Bahkan dosen-dosen juga udah diminta untuk rekaman di kampus. Saya udah rekaman 2 video semester lalu, untuk mata kuliah pengantar pendidikan 1, landasan pendidikan 1, yang akan di-uploadnya itu di YouTube-nya prodi, YouTube-nya fakultas, yang Fakultas Ilmu Pendidikan, ada kan ya, UPI itu, apa sih namanya, pokoknya adalah itu. Katanya nanti bakal di-share di sana, sehingga mahasiswa bisa ngeliat videonya. Tapi nggak tahu sih kalau kalian ya, tapi kalau dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ngomong sama saya, walaupun ada video, enakan langsung kayak Zoom sih Bu, katanya, walaupun kadang gangguan jaringan, tapi kayak bisa langsung interaksi kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa dicek aja di YouTube, itu kan ada recordingnya lagi gitu.
untuk penyampaiannya. Materinya, walaupun nggak semua materi, setahu saya ada hanya beberapa materi. Kemarin juga yang landasan pendidikan yang recording cuma 3 apa 4 video gitu. Jadi belum lengkap. Oke, gitu ya Agnia ya. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut akan saya share. Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Berkaitan dengan perkuliahan atau dengan umum? Jadi kalian satu semester ini mau berapa kali? Berarti kalian 4 SKS ya sama saya ya. Satu semester 4 SKS. Dengan saya kebetulan udah jadi asisten Pak Bambang tuh dari kapan ya? Dari 2018. Kalau ngasisteninnya. Jadi lulus ketika saya Januari itu sidang tahap 2. Januari akhir 25 Januari kalau nggak salah. Terus beberapa hari kemudiannya ditelepon sama Pak Bambang. Udah lulus kan? Kata dia. Kebetulan Pak Bambang juga penguji gitu, penguji saya sidang juga. Udah lulus ya, katanya, udah resmi, sok ngajar semesternya mulai tanggal 1, katanya gitu. Tanggal 1 Februarinya. Jadi saya dikasih waktu kayak 5 harian gitu untuk mempersiapkan tiba-tiba ngajar jadi dosen. Oke, itu adalah pengalaman yang dadakan dan menyenangkan. Karena dulu awalnya nggak pernah sih, kayak ada bayangan pengen jadi dosen itu enggak. Karena saya pengen banget ngajar SD. Kalau tanya sekarang ngajar dosen masih ngajar SD nggak? Masih sih tutor, jadi kayak anak-anak di rumah kayak gitu. Datang ke rumah, tapi udah nggak ngajar di kelas lagi gitu. Bu pengen balik ke SD lagi nggak? Pengen ngajar SD, tapi pengen jadi dosen gimana dong? Kenapa? Beda, vibe-nya beda. Kalau ngajar SD itu, keseruannya adalah anak SD lebih berani bertanya daripada mahasiswa. Jadi ketika saya misalnya ada kesalahan, ketika ngomong, atau misalnya ada pendapat yang berbeda dengan mereka, anak SD itu lebih terang-terangan ketika ngomong. Tapi Bu, aku mah baca di ini kayak gini tahu Bu. Tapi Bu, aku ngelihat di video YouTube ya, gitu kan ya. Jadi mereka lebih berani. Sedangkan biasanya kalau di mahasiswa akan lebih segan ketika mau ngebantah. Gitu, biasanya bantah-bantahnya sama teman. Itu vibe pertama. Tapi vibe selanjutnya adalah ketika mahasiswanya udah nyaman, diskusi sama mahasiswa itu lebih kerasa dibandingkan dengan diskusi dengan anak-anak SD. Kenapa? Mungkin kalau bisa dibilang jaraknya nggak jauh gitu kan ya. Jadi kayak diskusinya juga, yang dibacanya juga lebih banyak, lebih bebas juga ketika diskusi. Kalau sama anak SD itu kita mikir 2 kali. Ketika saya ngomong ini, cocok nggak ya usianya? Gitu. Jadi vibe-nya beda. Jadi pengen dua-duanya gitu ya. Oke, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, tapi dengan materi yang berbeda. Itu besok ke pedagogik gitu ya, pembahasannya. Tapi nggak akan ada kenalan lagi karena cukup kenalannya hari ini aja udah kenal gitu kan, kita nggak perlu kenalan lagi. Jadi besok bisa langsung ke diskusi tentang beberapa hal dalam perkuliahan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa di chat aja ke saya gitu ya. Ada emailnya tadi udah ada juga WhatsApp-nya. Mungkin sekian dari saya, maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada yang belum dipahamin juga punten, dan tetap stay healthy, stay home. Jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer-nya kalau keluar rumah ya. Itu pesan yang perlu disampaikan. Jadi sekian dari saya, kita berjumpa lagi besok, bukan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Have a nice day kalian semuanya. Terima kasih Bu.